wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana, NIM 401210067 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mereview tugas mata kuliah pengantar manajemen yang bertema mandataris kehidupan. Oke, langsung saja. Apa sih mandataris kehidupan? Siapa sih yang memegang mandat kehidupan sebelum kita lahir, sesudah lahir, ketika kita sudah dewasa, dan di dalam kehidupan itu kita apakah cukup diam gitu, ibarat sebagai penumpang, atau kita berpikir untuk menuju sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita impikan. Oke, langsung saja mari kita bahas. Di dalam kehidupan, kita semua adalah pemegang mandat kehidupan. Sebelum kita lahir, itu Tuhanlah yang memegang. Dan ketika kita sudah lahir, yang belum mempunyai daya bahkan belajar tentang kehidupan itu belum bisa, maka surat pun dipegang oleh orang tua. Mereka memelihara dengan kesungguhan dan penuh kasih sayang. Kemudian orang tua membesarkan dan melatih kita agar kita bisa mandiri, sampai suatu ketika orang tua akan mengembalikan surat mandat kepada diri kita. Inilah kehidupanmu. Setelah itu dapat kita memilih, kita menjelajahi kehidupan atau kita hanya diam saja. Menjelajahi kehidupan itu seperti bertarung, menghadapi tantangan, resiko harus kita hadapi. Seperti halnya kita ibarat sebagai seorang pengendara. Lihatlah, pengendara itu kan tidak bebas resiko. Kadang ia tergores, berbenturan dengan kendaraan lain, terjatuh, kecelakaan di jalan, dan tertimpa musibah yang lainnya. Ketika terjadi kecelakaan itu, siapa yang diadili? Pasti drivernya, pengendaranya. Sedangkan kita sebagai penumpang hanya bisa tertidur, terdiam, tidak tahu arah jalan, dan tak perlu merawat kendaraan. Di dalam kehidupan yang menggunakan surat mandat itu untuk tumbuh dan berkarya. Ada singkat cerita, ada seorang yang bernama Rian. Dia mengalami depresi karena setahun menganggur. Padahal dia mempunyai gelar S2 dari jurusan Ilmu Administrasi FSIP UI. Dan oleh tetangganya dia dianggap orang yang jenius, dan dia katanya pernah menjadi dosen. Setelah orang tuanya meninggal, hidupnya mulai tak menentu. Banyaklah akademisi itu mengukur kecerdasan hanya semata-mata dari ujian tertulis, buku, tes, and paper. Bagaimana mungkin seorang dinyatakan jenius ketika bicaranya saja aneh, berpakaian sembarangan, packingnya buruk, image-nya aneh atau membosankan gitu ya. Sebagai pendidik, tentu mencemaskan, karena kita tidak membekali mereka dengan prinsip-prinsip kehidupan itu sendiri. Prinsip-prinsip yang ditanam di dalam bukan di luar, sehingga membuat manusia itu bukan sekedar tahu tapi bisa. Pada akhirnya, orang seperti itu kesulitan untuk mencari pekerjaan, berwirausaha. Mereka pasti kesulitan. Gini, semisal kita mempunyai gelar S2, pasti kita bangga. Dan mungkin tetangga pasti menilainya, ini mempunyai gelar, jadi mungkin mendapatkan pekerjaan yang baik. Jika kita mengandalkan gelar saja dan tidak berkarya, maka kita tidak bisa sukses, tidak bisa mewujudkan impian kita gitu. Banyak orang yang berpikir label inilah yang akan bekerja dengan saya. Padahal pendidikan yang benar mengajarkan jangan nilai jual label itu, jangan menilai jual gelar yang engkau miliki, tapi
Juallah apa yang engkau bisa, engkau miliki, dirimu sendiri ini. Mandat Tuhan itu menjalani kehidupan berhubungan dengan kendaraan yang dipinjamkan Tuhan selama kehidupan berlangsung, yang dinamakan self, diri, yourself. Dengan kendaraan itulah yang akan mengantarkan manusia menuju impiannya. Sesuatu yang ada pada dirimu, sesuatu yang ada kemampuanmu itu sebagai kendaraan. Ia telah menjelma menjadi kekuatan mencipta, berkarya, berprestasi, atau berkreasi. Bangsa yang hebat ialah a driven nation. A driven nation sendiri hanya bisa dihasilkan oleh pribadi-pribadi yang disebut driver, yang menyadari bahwa ia adalah mandataris kehidupan, dan pemimpinnya sadar bahwa ia mendapatkan mandataris dari rakyat untuk melakukan suatu perubahan. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu mendriver diri sendiri, mendriver orang lain, mendriver bangsa. Dan yang dimaksud seorang driver itu ialah sebuah sikap yang membedakan dirinya dengan passenger. Jadi kita memilih antara duduk manis sebagai penumpang atau mengambil resiko sebagai seorang driver di depan. Seorang driver itu bisa hidup dimanapun mereka. Dia selalu menumbuhkan suatu harapan yang mereka inginkan. Bila seorang passenger mungkin menjadi kerdil karena terbelenggu oleh pikiran yang tetap, seorang driver akan selalu tumbuh dan selalu mengajak orang-orang untuk berkembang dan keluar dari pikiran-pikiran yang lama dan menjadikan suatu hal yang baru. Dan seorang driver menentukan arah, mengantar penumpang ke tempat tujuan, dan berani mengambil resiko. Itulah yang dimaksud dengan sikap mental seorang driver. Memasuki dunia dewasa artinya beban tanggung jawab kita sudah tidak bergantung kepada orang lain lagi. Dari menjadi beban orang lain, yaitu orang tua, dari meminta uang dan sekarang menjadi mandiri, dari passenger, dari itulah passenger menjadi driver. Dia mempunyai keberanian yang menjalankan cara baru yang berlaku dalam dunia baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita menjalani kehidupan itu harus berkembang. Jangan hanya diam saja. Jangan hanya aku mempunyai gelar. Pasti adalah pekerjaan. Kalau dari kita sendiri tidak mencoba untuk terus berkarya, maka tidak bisa. Maka kehidupanmu akan terus begini-begini saja. Sekian dari saya. Bila ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.